Jepang negara yang terkenal dengan teknologi canggih, budaya yang unik, dan pemandangan alam yang memukau. Dari bunga sakura yang bermekaran hingga ketenangan kuil-kuil Shinto, Jepang terlihat seperti negeri yang sempurna. Tapi, di balik semua keindahan itu, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Mulai dari tradisi aneh, larangan ketat, hingga cerita tentang kehidupan di bawah bayang-bayang hukum. Mari kita bongkar sisi gelap Jepang yang jarang kamu dengar. Tato dan Yakuza. Kalau kita bicara tato di Jepang, ini bukan sekadar seni tubuh seperti di banyak negara lain. Di Jepang, tato punya sejarah yang panjang dan agak gelap. Sejak era Edo, pada tahun 1603 sampai tahun 1868, tato awalnya digunakan sebagai tanda hukuman bagi para kriminal. Mereka diberi tato di wajah atau lengan untuk menandai kesalahan mereka, seperti semacam label sosial. Nah, sejarah ini sudah cukup membuat tato punya stigma negatif. Kemudian muncul Yakuza, organisasi kriminal Jepang yang terkenal, dan tato justru menjadi simbol kebanggaan bagi mereka. Anggota Yakuza sering memiliki tato penuh tubuh yang disebut irezumi. Tato ini biasanya menggambarkan naga, harimau, bunga sakura, atau bahkan cerita epik dari mitologi Jepang. Proses pembuatan irezumi juga sangat menyakitkan karena dilakukan dengan metode tradisional menggunakan jarum tangan, bukan mesin. Ini dianggap sebagai ujian keberanian. Tapi akibatnya, tato di Jepang identik dengan dunia kriminal. Meskipun Yakuza kini semakin kehilangan kekuasaan karena tekanan pemerintah, stigma ini masih kuat. Banyak tempat umum di Jepang, seperti pemandian air panas, onsen, gym, kolam renang, hingga pantai, melarang orang bertato untuk masuk. Bahkan turis yang hanya punya tato kecil di pergelangan tangan bisa diminta untuk menutupinya dengan plester atau pakaian khusus. Yang menarik, larangan ini seringkali lebih tentang menjaga kenyamanan pengunjung lain daripada takut akan kriminalitas. Sebagian besar warga Jepang merasa tidak nyaman berada di sekitar orang bertato karena didekati dengan intimidasi atau kekerasan. Namun, ada perubahan kecil yang mulai terlihat. Di beberapa kota besar seperti Tokyo, sikap terhadap tato perlahan berubah, terutama karena pengaruh budaya pop dan semakin banyaknya turis asing. Banyak anak muda Jepang sekarang melihat tato sebagai tren mode atau ekspresi diri, bukan sesuatu yang menakutkan. Bahkan, beberapa tempat onsen kini mulai menerima pengunjung bertato, khususnya untuk wisatawan, tapi tetap saja, stigma itu belum sepenuhnya hilang. Jadi, jika kamu punya tato dan berencana ke Jepang, pastikan untuk mencari tahu dulu apakah tempat yang ingin kamu kunjungi ramah tato atau tidak. Budaya kerja yang ekstrim. Jepang dikenal sebagai salah satu negara dengan etos kerja paling tinggi di dunia. Tapi di balik pencapaian luar biasa ini, ada sisi gelap dari budaya kerja yang bisa disebut ekstrim. Fenomena ini bahkan punya istilah khusus, karoshi, yang berarti kematian akibat kerja berlebihan. Bayangkan, bekerja terlalu keras hingga menyebabkan stroke, serangan jantung, atau bahkan bundir, itu adalah kenyataan yang dihadapi banyak pekerja Jepang. Jadi, mengapa ini terjadi? Salah satu penyebabnya adalah budaya gaman, yaitu konsep bertahan dan menahan diri tanpa mengeluh. Pekerja Jepang seringkali merasa bahwa mereka harus menunjukkan dedikasi total kepada perusahaan, bahkan jika itu berarti mengorbankan kesehatan atau kehidupan pribadi mereka. Lalu, ada juga konsep kaizen, yaitu prinsip perbaikan terus-menerus. Di satu sisi, ini bagus untuk produktivitas, tapi di sisi lain, tekanan untuk terus meningkatkan diri tanpa henti bisa menjadi beban mental yang luar biasa. Pekerja sering merasa bersalah jika mereka tidak bekerja keras atau pulang lebih awal dari atasan mereka. Bahkan, lembur di Jepang seringkali tidak dibayar, tetapi dianggap sebagai bukti loyalitas. Dalam survei beberapa tahun terakhir, banyak pekerja mengaku menghabiskan lebih dari 60 jam kerja per minggu. Dan itu belum termasuk waktu yang dihabiskan untuk perjalanan ke tempat kerja, yang di kota-kota besar seperti Tokyo bisa memakan waktu hingga 2 jam sehari. Dan ini bukan hanya masalah di kantor. Ada fenomena yang disebut inemuri,
yaitu tidur di tempat kerja atau transportasi umum. Anehnya, ini bukan tanda malas, tapi justru dianggap sebagai bukti bahwa seseorang telah bekerja keras. Tekanan ini juga berdampak pada kehidupan sosial. Banyak pekerja Jepang yang tidak punya waktu untuk keluarga atau teman. Bahkan ada istilah, single seumur hidup, karena mereka tidak punya kesempatan untuk membangun hubungan akibat jam kerja yang panjang. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa angka kelahiran di Jepang terus menurun. Namun, ada perubahan. Pemerintah Jepang sebenarnya sudah menyadari masalah ini dan mencoba memperbaiki dengan meluncurkan program seperti Premium Friday. Program ini mendorong pekerja untuk pulang lebih awal pada hari Jumat terakhir setiap bulan. Namun sayangnya, banyak perusahaan yang enggan menerapkannya secara efektif. Selain itu, generasi muda Jepang mulai melawan budaya kerja ini. Mereka lebih memilih keseimbangan hidup dan kerja, work-life balance, daripada dedikasi penuh untuk pekerjaan. Beberapa perusahaan juga mulai mengadopsi kebijakan fleksibel, seperti bekerja di rumah atau jam kerja yang lebih pendek. Jadi, sementara budaya kerja ekstrim ini masih menjadi tantangan besar di Jepang, harapan untuk perubahan tetap ada. Namun, perubahan ini membutuhkan waktu, dan tantangan budaya yang mendalam tidak dapat diatasi dalam semalam. Kalau kamu berencana bekerja di Jepang, bersiaplah untuk menghadapi budaya kerja yang sangat berbeda dari yang biasa kamu temui. Prostitusi terselubung. Jepang adalah negara yang sangat ketat soal aturan hukum, tetapi ada sisi gelap yang sering tersembunyi di balik gemerlap kota-kotanya, yaitu prostitusi terselubung. Secara hukum, prostitusi, yang didefinisikan sebagai hubungan seksual dengan bayaran, ilegal di Jepang. Namun, pada kenyataannya, industri ini tetap hidup dan berkembang melalui berbagai celah hukum. Salah satu bentuk prostitusi terselubung yang paling terkenal adalah Sabunlan. Tempat ini secara teknis adalah pemandian pijat, tetapi layanan yang ditawarkan seringkali melibatkan aktivitas seksual. Karena tidak secara langsung menyebutkan hubungan seksual sebagai layanan utama, Sabunlan berhasil menghindari pelanggaran hukum. Tempat-tempat ini biasanya tersembunyi di distrik-distrik tertentu, seperti Kabukicho di Tokyo atau Susukino di Sapporo, yang dikenal sebagai kawasan hiburan malam. Selain itu, ada juga fenomena JK Business, yang menjadi perhatian khusus karena melibatkan remaja perempuan. JK adalah singkatan dari Joshikousei, yang berarti siswi SMA. Dalam JK Business, remaja-remaja ini menawarkan layanan seperti menemani berbicara, berjalan-jalan, atau bahkan berbaring di pangkuan mereka. Meskipun sebagian besar bisnis ini terlihat tidak berbahaya, ada kasus di mana layanan ini berubah menjadi eksploitasi seksual terselubung. Larangan dan tradisi aneh. Kita lanjut ke larangan dan tradisi aneh di Jepang. Misalnya, ada festival Kanamara Matsuri di kota Kawasaki, yang merayakan simbol alat kelamin. Festival ini sebenarnya ditanam dari tradisi kuno untuk memohon kesuburan dan perlindungan dari penyakit. Meskipun terlihat aneh, acara tersebut ini sekarang juga jadi destinasi turis yang populer. Selain itu, ada juga larangan-larangan kecil seperti membuang sampah sembarangan yang bisa membuat denda besar. Jepang benar-benar punya standar tinggi soal kebersihan, bahkan untuk hal-hal kecil. Jadi, itulah sisi gelap Jepang yang jarang dibicarakan. Dari stigma tato, tekanan kerja, hingga tradisi dan larangan aneh. Tapi perlu diingat, semua negara punya sisi terang dan gelapnya masing-masing, termasuk Jepang. Justru inilah yang membuat negara ini begitu menarik untuk dijelajahi. Kalau kamu suka topik seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk video-video menarik lainnya.